Pemirsa, secara resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menentukan tarif impor bagi Indonesia sebesar 32% dan akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025 mendatang. Atas keputusan ini, pemerintah Indonesia akan bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Apa dampak yang akan dirasakan Indonesia jika Amerika Serikat tetap bersikukuh menetapkan tarif impor untuk Indonesia sebesar 32%? Segera kami membahasnya bersama pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof telah bergabung bersama Jawapos TV. Langsung saja, ini sebenarnya adalah aksi negosiasi kembali atau babak 2 dengan Amerika Serikat setelah ketetapan Trump sama tarif impor 32% untuk Indonesia, bahkan disebut-sebut ada tambahan 10% karena mendukung BRICS. Tanggapannya silakan. Ya, yang pasti adalah menurut saya tidak perlu negosiasi sebenarnya, meskipun saya tahu Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto sudah sampai di Amerika Serikat dan sudah bertemu dengan pimpinan dari USTR, United States Trade Representative, dan juga Menteri Perdagangan, Secretary of Commerce. Nah, di situ memang tidak ada hasil sebenarnya, karena dalam pembicaraan itu mereka sepakat bahwa akan ada common understanding dan lain sebagainya, tapi masih belum bicara soal tarif yang akan diturunkan. Kenapa saya katakan tidak perlu bernegosiasi lagi? Karena kita tahu pada waktu Trump mengumumkan, saya lupa itu bulan Maret atau April, itu kan ditunda 90 hari. Lalu kemudian tim negosiasi datang. Tim negosiasi datang dan minta untuk diturunkan, tapi apa hasilnya? Sekarang kita lihat 32% tetap kan mau diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2025. Yang kedua ditambah lagi, ditambah sertifikasi halal tidak diperbolehkan. Lalu kris harus dikerdilkan. Belum lagi berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi dari hukum kekayaan intelektual kita, karena banyak pelaku usaha Amerika Serikat yang bergerak di software itu merasa dirugikan dengan adanya maraknya pembajakan, dan masih banyak, ada beberapa lagi yang lain begitu ya. Nah, kalau udah seperti ini buat apa menurut saya? Ya, justru kita itu di mata masyarakat kita seolah-olah kita ini datang untuk mengemis gitu. Dan itu yang memang dikehendaki oleh Trump. Nah, kalau misalnya sekarang per 1 Oktober 2025 masih tetap diberlakukan itu, apa coba? Mukanya mau ditaruh di mana para pejabat kita? Dan itu akan bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden yang mengatakan bahwa kalau bicara kedaulatan kita tidak boleh diganggu. Kita punya harga diri, ya. Jadi itu. Dan kedua, kita juga dengar dari Presiden Trump bahwa bagi mereka yang ikut dalam BRICS akan dikenakan tambahan 10% lagi. Jadi saya nggak habis pikir nih, apa kita harus keluar dari BRICS sekarang? Kan Bapak Presiden udah komit. Bahkan Presiden Lula, Presiden Brazil, sebagai negara yang menerima pertemuan KTT ini, juga mengatakan bahwa tidak seharusnya negara tertentu itu mendikte-dikte. Ya, itu kan ditujukan ke negara-negara BRICS. Ya, yang oleh Trump itu disebut bahwa akan dikenakan tambahan 10%. Nah, jadi menurut saya, lalu buat apa kita harus datang ke sana? Dan buat apa kita bangga dengan mengatakan kita adalah negara pertama yang datang ke Amerika Serikat? Kalau kita udah tahu hasilnya adalah Presiden Trump akan tetap mengenakan 32%. Karena saya membaca media di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Trump akan firm, akan beliau akan tetap menetapkan hatinya bahwa beliau akan mengenakan per 1 Agustus 2025 ini tarif yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang ini kalau kita diam saja, sekarang katakanlah kita nih kena 32%. Untuk perusahaan-perusahaan kita atau lapangan pekerjaan, mungkin itu akan terdampak ya dalam jangka waktu 6 bulan ataupun 1 tahun. Tapi bagi rakyat Amerika Serikat yang harus membayar barang-barang yang katakanlah impor dari berbagai negara, mereka tanggal 1 Agustus 2025, maka tanggal 2 Agustus sudah merasakan betapa barang-barang itu akan mahal, ya. Dan mereka akan marah kepada presidennya, dan mereka akan minta Kongresnya untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Trump. Bahkan saya duga seperti pada waktu pertama kali bursa di Amerika Serikat akan marah dengan kemudian harga turun.
anjlok. Dan itu yang membuat Trump akan berpikir lagi, apakah mau diteruskan atau mungkin mau ditunda atau dicarilah jalan keluar supaya menyelamatkan muka beliau. Jadi kita tidak perlu panik. Ini sekali lagi ya, bukan masalah antara Indonesia dengan Amerika Serikat secara bilateral, tetapi ini masalah Amerika Serikat dengan dunia, ya. Maka Presiden Trump pada saat sekarang ini dia menulis surat ke masing-masing negara supaya seolah-olah ini masalah antara Amerika Serikat dengan masing-masing negara itu secara bilateral. Jadi tidak melawan dunia. Tapi kan dunia sudah tahu bahwa semua juga akan dikenakan. Kalau misalnya dunia kompak untuk, ya sudah dikenakan aja nggak apa-apa, ya kan? Toh kebutuhan akan komoditas tertentu yang selama ini diimpor oleh Amerika Serikat kan masih dibutuhkan oleh rakyatnya. Artinya apa? Ujungnya yang saya katakan di rakyatnya yang harus membayar lebih mahal daripada harga sebelumnya. Seperti itu. Ya Prof, apakah Indonesia punya hak untuk menggugat AS di World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia atas kebijakan tarif tersebut, Prof? Tentu bisa dan sangat bisa. Permasalahannya kita menghadapi negara besar, ya kan? Kalau menurut saya, kecuali diinisiatifi oleh negara-negara lain, terutama negara besar lainnya ke WTO, oke lah kita pergi ke sana. Tapi kalau misalnya tidak, nggak ada artinya juga ke WTO. Sekarang ambil contoh. Perang di Timur Tengah, Israel ke Gaza, Israel ke Iran, ya kan? Itu kalau berhadapan dengan Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB itu tidak bisa melakukan apapun, karena pasti akan diveto. Nah sama seperti di WTO, kalau kita berhadapan negara besar ini, kita menang, katakanlah Indonesia menang, itu bisa aja diserikat, tidak diabaikan begitu saja oleh negara-negara besar ini, Amerika Serikat. Ya, jadi ya bisa sia-sia juga. Kalau misalnya ditanya bisa, ya pasti bisa lah. Tetapi apa sih yang bisa dilakukan? Ini kan nggak fairnya negara-negara maju ini mengatakan, menceramahkan kepada kita negara berkembang, pokoknya kalau ada masalah perdagangan, maka diselesaikan lewat WTO, Dispute Settlement Body. Tapi ketika dia punya kepentingan, dia nggak mau pakai itu. Nah, seperti apa kalau kayak begitu itu? Ya, beberapa saat yang lalu Trump juga memberikan signal sebenarnya untuk Indonesia soal penghapusan apa yang sudah dikatakan jika dengan syarat membangun perusahaan atau pabrik langsung di Amerika Serikat. Apakah ini bisa menjadi solusi dari tarif impor 32% plus 10%? Gini, di paragraf terakhir dari surat beliau memang dikatakan kalau misalnya Indonesia pelaku usahanya mau menanamkan modalnya di Amerika Serikat, ya, itu akan kemudian dia akan welcome lah gitu ya, akan difasilitasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya lihat kayak begini, ini kan sebenarnya isunya bukan masalah tarifnya yang penting, tetapi masalahnya adalah lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Karena menurut Trump, lapangan pekerjaan di Amerika Serikat semakin lama semakin menyusut. Karena tidak ada lapangan pekerjaan, maka di Amerika Serikat tentu rakyatnya protes gitu. Nah, oleh karena itu dia mengenakan tarif ini. Sebenarnya tarif ini akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan Amerika yang mencari keuntungan dari memindahkan pabriknya ke banyak negara, termasuk Cina, termasuk kita Indonesia. Maka waktu saya lihat komoditas apa sih yang kita bisa unggul dari Amerika Serikat ke Amerika Serikat, ternyata sepatu. Saya pikir sepatu pasti buatan Cibaduyut. Ternyata bukan. Sepatu seperti misalnya Nike yang orang pakai di Amerika Serikat, tapi dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, di Vietnam, dan lain sebagainya. Nah itu yang seperti itu. Memang kita kan membuka lapangan pekerjaan untuk negara kita. Tapi menurut Trump, lapangan pekerjaan terbuka di Indonesia atau di Vietnam, tapi pangsa pasarnya pangsa pasar Amerika Serikat. Beliau mengatakan nggak fair dong kalau kayak gini. Harusnya kalau misalnya pangsa pasarnya di Amerika Serikat, lapangan pekerjaan yang terbuka juga di Amerika Serikat. Maka beliau mengenakan tarif-tarif itu ya supaya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat kembali ke Amerika Serikat yang ada di luar negeri. Nah, tapi kalau misalnya ada tambahan lagi perusahaan-perusahaan Indonesia mau masuk ke Amerika Serikat, membuka lapangan pekerjaan ke Amerika Serikat, tentu ya dia akan senang. Cuman masalahnya adalah bagi kita Indonesia, pelaku-pelaku usaha kita menganggap bahwa pangsa pasar aja besar di Indonesia. Ngapain pergi ke Amerika Serikat? Ya kan? Nah, jadi itu yang
ada kalaunya itu adalah ujung-ujungnya adalah membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat seperti itu. Prof, terakhir Prof, apa pelajaran yang bisa dipetik Indonesia agar lebih bisa bertahan terhadap kebijakan sepihak dari negara mitra dagang besar seperti AS ini, Prof? Pertama, kita harus paham bahwa permasalahan yang kita hadapi sekarang itu bukan masalah bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Tapi ini Amerika Serikat berhadapan dengan dunia. Artinya banyak negara yang dia kenakan tarif tinggi ini. Seandainya dunia itu kompak, ya, mengatakan oke, gitu ya, dan Amerika Serikat kebutuhannya masih besar dan tidak ada negara yang bisa mensuplai. Misalnya ambil contoh kayak minyak sawit dari Indonesia. Kita pemain terbesar soal minyak sawit dengan Malaysia. Dan Indonesia, Malaysia dikenakan sekian persen, 30-an persen. Nah, kalau misalnya kita kompak dengan Malaysia, maka kebutuhan Amerika Serikat itu tidak ada lagi negara yang bisa memasok kebutuhan itu. Sehingga apa? Ya dari Indonesia atau dari Malaysia. Dan kalau misalnya seperti itu masuk, yang harus membayar mahal adalah rakyat Amerika Serikat. Dan rakyat Amerika Serikat tidak akan suka dengan kebijakan seperti ini. Nah, jadi pelajaran kita adalah kita harus pahami ini situasi ini apakah bilateral atau misalnya multilateral. Amerika melawan dunia. Yang kedua, tentu kita harus melakukan diversifikasi pangsa pasar. Jangan terlalu fokus misalnya ke Amerika Serikat. Jangan terlalu fokus misalnya menerima pelaku usaha dari Amerika Serikat yang barang-barangnya itu pasti ke Amerika Serikat. Ya, misalnya iPhone. iPhone itu kalau misalnya ada pabrik di Indonesia, selain untuk melayani masyarakat di Indonesia, juga pangsa pasar mereka adalah dunia, termasuk juga Amerika Serikat, gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi masalah seperti ini, maka kita akan dirugikan. Ketiga, jangan pernah panik, ya, jangan pernah panik. Dan kita harus pelajari, ya, secara geopolitiknya seperti apa, geoekonominya seperti apa, bagaimana di negara tersebut, ya, bagaimana sikap dari pemimpin. Sebenarnya ini bukan Amerika Serikat lawan Indonesia, tapi pemerintahan Trump, ya, melawan dunia, begitu. Jadi kita pelajari itu, dan kemudian ya kita berharap bahwa rakyat di Amerika Serikat tidak akan tidak akan puas. Karena tidak puas, maka dia akan minta supaya Trump mengganti kebijakannya, atau mereka akan menurunkan Trump melalui proses impeachment. Seperti itu. Baik, terima kasih insight-nya Prof. Hikmahanto Juwana selaku pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat malam.